Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton video ini, marilah kita dukung channel kami dengan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Lian, bertemu lagi di channel kami TV Mutiara SMK Muhammadiyah 3 Kadungora. Di sini kami akan sharing tentang peran pelajar di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Di sini saya ditemani oleh Lajiwar. Dia sebagai Ketua IPM Kadungora Barat, juga pelajar. Halo. Alhamdulillah. Apa kabar? Halo. Bagaimana? Alhamdulillah sih keadaan saya selama pandemi ini, alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana menurut Anda peran pelajar di tengah pandemi COVID-19 ini? Menurut saya sih peran pelajar hari ini sebagai di ujung tanduk ya. Apalagi seperti saya yang kelas 12 kali ini mungkin kebingungan gitu antara ujian nasionalnya online, US-nya online ataupun kelulusannya juga online gitu kan. Seperti Anda ketahui bahwa mungkin pandemi kali ini menyita banyak korban dari seluruh dunia, dari Indonesia juga cukup banyak. Mungkin pelan pelajar saat ini itu kita harus lebih banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beribadah kepada Allah, dan lebih mendekatkan diri dan lebih tawakallah kepada Allah, karena menurut saya mati dan hidupnya seseorang itu tergantung yang Maha Menciptakan. Tapi di sisi lain kita juga sebagai pelajar ya harus bisa memutar atau bisa meminimalisir keberlangsungan pandemi ini. Kalau bisa sih diputuskan mata rantainya, karena menurut saya sih banyak kendalanya gitu, seperti banyak kendala untuk pelajar, seperti kita mau kegiatan organisasi kita terhalang, kita gak bisa. Kita mau kegiatan apapun kita bisa, bahkan kita mau jumpa teman pun kita susah gitu. Ada beberapa kendala yang itu menyulitkan kita untuk bersilaturahmi gitu. Ada metode daring atau metode online itu cukup merepotkan, karena pelajar di Indonesia itu tidak semuanya memiliki kuota dan atau tidak semuanya memiliki HP. Kalau kita mengandalkan hal tersebut ya kita bakal susah gitu. Untuk saat ini sih yang saya gagas dalam organisasi saya yaitu kita memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan kita stop, tidak ada kegiatan baik itu di cabang atau di ranting, kita stop. Saya nggak mau bahwa anggota saya atau ranting-ranting IPM di Kadungora Barat ini ya terkena, kita amit-amit ya. Jadi kita harus bisa memutus mata rantai itu dengan seperti mencuci tangan dengan sabun atau memakai masker atau apalah kegiatan stay home gitu. Dan juga mungkin stay home itu adalah salah satu cara yang efektif ya, karena kita tidak berbaur dengan dunia luar, kita berbaur dengan hanya keluarga, teman-teman dekat, seperti itulah. Nah, mungkin ada kebosanan dalam stay home itu ya, itu rasanya manusia juga ada rasa bosan, itu pasti ya. Mungkin dengan bisa mengerjakan tugas meresum dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru, itu adalah salah satu cara menghilangkan kegabutan gitu. Apakah metode pembelajaran daring ini efektif menurut Anda sebagai pelajar juga? Efektif tidaknya sih tergantung dirinya itu seseorang. Seperti saya bilang tadi bahwa ada orang yang punya HP tapi gak punya kuota.
ada aja juga orang yang punya HP sama sekali. Itu salah satunya yang jadi permasalahan dalam metode daring ini. Kita tidak bisa memaksakan ya bahwa era teknologi saat ini mendukung atau harus kita mempunyai minimal smartphone. Untuk laptop sih kita rasa cukup segelintir orang saja lah yang mampu membeli. Tapi khususnya untuk pelajar yang minimal kita punya HP untuk metode daring ini. Dan juga tidak semua sekolah bisa memfasilitasi gitu. Tidak memfasilitasi seperti pemberian handphone atau pemberian kuota kepada pelajar gitu. Karena ada banyak sekolah di Kadungora Barat ini yang menerapkan bahwa ada US online untuk kelas 3-nya itu. Masuk juga saya yang kemarin melaksanakan US online di rumah gitu. Itu ada emang bagus sih, bagus, kita bisa lebih enjoy, bisa lebih tenang dalam mengerjakan tugas. Cuman yang jadi permasalahan itu adalah sinyal dari providernya. Ada yang kuat sinyal atau enggak, apalagi kan khusus untuk pelajar di SMK Mutiara ini banyak orang-orang dari ya mungkin untuk sinyal susah seperti orang ya yang daerah ke arah Mukar Cicapati kan untuk sinyal itu susah. Susah. Nah, jikalau kita menggunakan metode daring, pembelajaran daring itu cukup susah gitu karena harus punya sinyal yang bagus. Seperti itu, dan yang efektif sih menurut saya, yang efektifnya adalah berkolaborasi antara sekolah dan siswa bisa selain memberikan tugas atau apa yang memberikan kuota lah gitu buat pelajar biar ada hemat kantongnya, karena ya pastilah pengeluaran kuota itu tidaklah sedikit, minimal kan 20.000. Nah, jikalau sekolah memberi itu seperti rasa kepuasan dari siswa yang memberikan fasilitas ini gitu. Dan yang tidak efektifnya menurut saya itu kadang-kadang siswa itu diberi soal yang banyak dan harus dikerjakan dalam waktu yang cepat. Itu yang paling tidak efektif, karena saya rasa bukan hanya di sekolah, tapi bukannya di rumah ya, tapi di sekolah juga jika kita diberi soal yang banyak dan dengan waktu yang cukup singkat, itu membuat otak kita itu ada stres gitu. Gak kebayang gak sih kita ngerjakan soal sebanyak mungkin dalam waktu yang cepat, itu kan lumayan susah. Benar kan? Iya, betul. Nah, itu kan tidak efektif, pembelajaran ini malas kan? Iya, pasti malas. Apalagi ditambah dengan metode pembelajaran atau meresum suatu beberapa pendapat, atau itu meresum pembelajaran dengan cepat dalam waktu yang singkat itu tidaklah mudah. Terus ada waktulah gitu. Itu yang jadi tidak efektifnya gitu. Saya semoga harapkan dari pihak sekolah atau penyelenggara pihak sekolah bisa, bukan penyelenggara tapi para pengajar itu bisa lebih efektif dalam memberi tugas. Tidak perlu banyak, yang penting setiap hari ada itu. Setiap hari ada, dan bukannya ya tidak perlu banyak tapi setiap hari ada gitu, minimal 10 juga cukup lah gitu. Karena saya rasa momentum ini digunakan pelajar untuk lebih mendekatkan diri dengan keluarga gitu. Karena kebayangkan seperti sekolah yang full day itu momentum dengan keluarganya kan berkurang. Ya. Apalagi kita masuk jam 7 pulang jam 5 atau masuk jam 7 pulang jam 4 kan lumayan kita waktu, apalagi tambah tugas-tugas lagi yang harus kerjakan saat malamnya. Kita kan membuat momentum dengan keluarga lebih berkurang gitu. Itulah mungkin efektifnya dari pembelajaran ini, bisa mendekatkan dengan keluarga. Lalu bagaimana harapan Anda di tengah pandemi ini untuk para pelajar di luar sana? Harapannya sih kita bisa bersama-sama belajar, bisa sama-sama mendekatkan diri lah gitunya kepada yang Maha Kuasa, karena kita nggak tahu siapa sih yang terkena positif COVID-19. Kita nggak tahu, bahkan teman kita juga kalau tidak rajin membersihkan tubuhnya, berarti itu udah terkena gitu kan. Harapannya semua pelajar Indonesia atau semua pelajar di Indonesia khususnya di Kabupaten Garut bisa selamat dari penyebaran COVID-19 ini. Dan juga harapannya untuk kedepannya para pengajar bisa lebih efektif dalam memberikan tugas, karena kita kasihan juga lah
kita diberi tugas dengan soal yang banyak tapi waktunya dikit kan lumayan. Dan harapan yang selanjutnya itu ayo kita sama-sama putuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan jangan keluar rumah, tetap stay home. Mungkin itu harapan saya untuk para pelajar. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya pada saat ini adalah semua pelajar Indonesia, ayo kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan informasi, kolaborasi, dan aksi agar bisa terhindar atau bisa memutuskan COVID-19 ini. Dan jikalau kita masih emosi dan berpolitisasi, insya Allah kita akan terkena COVID-19 itu. Mari kita sama-sama jaga dan rawat tubuh kita dari COVID-19 ini. Salam IPM Jaya. Mungkin sekian dari sharing kami hari ini. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.